والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Ibu Hajah Neni. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja segenap hadirat baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, hari ini kita majelis di tempat ini adalah bagian dari kita memberi makan kepada akal pikiran kita dan juga ruh kita insyaallah. Karena manusia ini terdiri dari 3 hal teman-teman. Ada badannya, ada akalnya, ada hatinya atau rohnya. Gitu ya. Ada badannya, ada akalnya, sama ada rohnya, ada hatinya. Ya, maksud roh di situ adalah hati kita. Nah, teman-teman sekalian saya muliakan, ketiganya ini kalau nggak dikasih makan mati. Ketiganya kalau nggak dikasih makan mati. Badan kalau nggak dikasih makan, nasi, apalagi orang Indonesia ya, kalau belum kena nasi belum makan. Belum makan nih saya dari sejak kemarin. Wah hebat banget kamu, nggak lemas. Oh sih, tadi baru makan roti 3. Makan Indomie tadi malam 2 porsi. Insyaallah. Pokoknya kalau belum kena nasi belum makan katanya ya. Nah ini teman-teman sekalian, badan kalau nggak kena makanannya mati. Demikian pula dengan akal dan demikian pula dengan hati kita. Harus terus dikasih makan. Cuman kalau matinya akal sama matinya hati itu nggak sekelihatan matinya badan. Betul nggak? Sakitnya otak gitu ya, sakitnya pemikiran, istilahnya anak zaman sekarang mental, sakitnya mental termasuk juga sakitnya hati itu nggak terlalu kelihatan ya, kecuali tentu saja kalau udah parah ya. Kalau udah parah otak kalau nggak dapat makanannya ya jadi PA. Bingung saya bahasanya nih. Sekarang mau nyebut orang gila katanya nggak boleh ya. Harusnya ODGJ gitu kan. Tapi rasanya kayak kurang enak gitu ya sebutin ODGJ. Ya udah dah, biar gampang aja PA aja ya. Gitu tuh teman-teman. Badan kalau nggak dikasih makanan sakit kemudian mati. Lemes kemudian mati. Demikian pula dengan akal. Akal juga kalau nggak dikasih makan atau nggak sesuai makanannya, gitu ya, sama juga tuh. Dia bisa lama-lama sakit kemudian mati juga. Mati akalnya itu tadi yang saya bilang ya.
Kemudian ruh atau hati. Wah, ini lebih tinggi lagi teman-teman saya sekalian. Bagian terinti dalam diri manusia adalah ruhnya atau hatinya. Saudara sekalian saya muliakan, ini kalau nggak dikasih makan, demikian pula. Kalau nggak dikasih makanannya, lama-lama dia jadi sakit, lama-lama hatinya jadi mati. Dan ini banyak. Dan ini banyak. Saya bilang banyak untuk kita sama-sama saling merenung. Kalau dalam tingkatan kesehatan, seberapa sehatnyakah hati kita? Seberapa sehatnyakah akal pikiran kita? Untuk kita lihat diri kita masing-masing, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita jadi orang yang sibuk sama kesehatan badan kita, akan tetapi tidak peduli ketika hati kita sedang meronta-ronta kesakitan. Atau ketika akal kita sebenarnya belum lurus cara pandangnya, belum lurus ilmunya. Semuanya nih harus dikasih makanannya yang bervitamin, yang bergizi, biar semuanya sehat. Sebab teman-teman, ini kalau badan nih kan, nyamannya hidup di dunia ini kan emang sama badan yang sehat. Nah kalau di akhirat teman-teman, nyamannya hidup di akhirat kalau kita pulang menghadap Allah dengan membawa hati yang sehat. Kata Allah, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti nggak selamat orang datang bawa anak, nggak selamat orang bawa harta. Yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Makanya nih, ketiga-tiganya nih mesti dikasih makan dengan makanan-makanan yang benar. Badan kita mesti dikasih makan. Kalau ini sih saya kayaknya nggak perlu ngingetin banyak-banyak dah. Ini kalau pengajian di atas jam 11 saja udah sering banget tuh ngeliatin jam. Ya ampun, nih Ustazah berapa lama lagi ya? Untung sekarang masih jam 10. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, perlu sama makanannya. Nagih kan kalau nggak makan-makan, nyari kan kita kalau nggak makan-makan. Nah yang dua yang lainnya juga mesti kayak begitu teman-teman. Jangan sampai dia kelaparan, kita udah kasih kepadanya makanan-makanan yang benar, makanan-makanan yang bergizi. Ini badan kita nih teman-teman. Kalau dikasih makanan-makanan yang nggak benar, apa yang terjadi? Sakit. Misalnya gitu kan, kamu makan makanan yang nggak benar apaan coba? Sambal, seblak, levelnya berapa gitu? Oh nggak pakai level ya seblak? Oh pakai, nah tuh. Ustazah ketahuan nggak pernah beli seblak. Oh emang. Teman-teman sekalian saya muliakan, apalagi kalau kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya buat kesehatanmu. Teman-teman sekalian, kalau kamu tahu kamu punya gula darah, kamu punya diabetes, kemudian bisa-bisanya kamu minum sirup yang manis 1 gelas, yaitu orang sebutnya bunuh diri. Ya kan begitu? Itu adalah makanan yang berbahaya bagimu teman-teman. Badanmu bisa sakit kalau terkena makanan-makanan yang seperti itu. Kamu perlu makan betul, akan tetapi selain kamu perlu makan, kamu juga perlu memastikan bahwa makanan yang masuk ke dalam dirimu adalah makanan yang bergizi, makanan yang dibutuhkan sama tubuhmu sehingga badanmu menjadi sehat. Dan selain daripada itu pula, Islam mengajarkan teman-teman sekalian untuk makanan yang masuk ke dalam perut kita itu haruslah selain daripada bergizi dan bervitamin, haruslah makanan yang halalan thayyibah. Apa itu halal?
yang barangnya terdiri dari sesuatu yang halal. Itu halal. Konsumsi daftar isinya, komposisinya, makanan tersebut tuh harus semuanya yang halal-halal. Gitu. Itu makanannya jadi makanan yang halal. Thayyiban itu harus didapatnya dari cara yang halal. Kalau kamu punyanya tetangga, kamu ambil tanpa seizinnya, berarti makanan tersebut adalah makanan yang haram. Kalau punya suami di sakunya Ustazah, itu syubhat sih kayaknya ya. Syubhat, ada halal ada haramnya tuh. Kenapa gitu? Ya karena kan dalam harta suami juga teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka nih penting banget untuk memastikan rezeki yang datang kepada kita adalah rezeki yang halal. Itu terkait juga sama ibadah-ibadah kita teman-teman. Katanya Syekh Asyibli, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba, wa man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa yang makan makanannya itu halal, maka akan taatlah, akan mudah taatlah anggota tubuhnya, mau atau tidak mau. Dan siapa yang makanannya masuk ke dalam perutnya haram, haram artinya barangnya haram atau didapat dari cara yang haram, tidak halal dan tidak thayyib. Maksudnya begitu ya. Atau salah satunya tidak halal atau tidak thayyib, maka asad jawarihu syam aba, anggota tubuhnya akan berbuat maksiat mau atau tidak mau. Makanya teman-teman sekalian, hati-hati sama barang haram. Hati-hati sama uang haram. Kamu kalau uang haram masuk ke dalam perut kamu nih, selama makanan tersebut ada di dalam perutmu, sehingga sekalian sholatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari doamu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda udah keluar sekalipun nih, udah keluar semuanya sekalipun. Dan bahayanya kalau sampai jadi darah dan daging. Bahayanya. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan, siapa yang makanan masuk ke dalam perutnya itu haram, saudara sekalian yang saya muliakan, man la yubali bi ayyi rizkin dakhala alaihi rizq, siapa bi ayyi babin dakhala alaihi rizq, siapa yang enggak peduli dari mana masuknya rezeki yang masuk ke dalam perutnya, maka Allah tidak akan peduli dari lembah mana Allah Subhanahu wa taala akan menjungkalkan dia di dalam api neraka. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas sebagai tempat kembalinya. Semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas sebagai tempat kembalinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bisa jadi kelihatannya sholat, ya tapi kelihatannya doang. Bisa jadi sedekah, tapi kelihatannya doang tuh. Pasti tuh sedekahnya tuh sedekah yang mardud, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Tujuannya bukan nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apaan? Ya macam-macam. Ada yang kepengen dicoblos tahun depan nih, banyak nih. Sampai ada tuh yang sedekah di masjid, sedekahin karpet. Pas waktu kampanye, gak kepilih diambil balik. Yang paling parah saya pernah baca, ada orang sedekah pintu masjid. Giliran gak kepilih diambil balik. Kesian masjidnya kagak punya pintu.
Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini orang kalau duitnya haram nggak bisa dipakai buat taat, teman-teman. Nggak bisa dipakai buat taat. Susah mau dipakai buat taat tuh nggak kena dah. Makanya kalau mohon maaf teman-teman saya sampai berkali-kali bilang sama teman-teman saya yang bekerja di istilah orang Indonesia lahan basah. Kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang di instansinya situ tuh banyak banget yang korupsi, banyak banget yang terjadi suap penyuap dan lain sebagainya. Teman-teman saya sekalian, saya sampaikan sama teman saya bilang hati-hati ama masuknya rezeki. Coba kamu perhatiin, orang-orang yang berani-berani sama yang haram di sekitarmu, liatin bagaimana kehidupannya. Kapan waktu dia cerita, dia bilang bener banget ustazah, ya Allah ustazah, emang bener banget dah. Saya liatin tuh, yang suka berani-berani sama yang haram, kalau enggak anak kena narkoba, keluarga berantakan, suami yang gampangan check in hotel dengan perempuan yang bukan istrinya. Teman-teman saya sekalian, berantakan kehidupannya. Kenapa? Makanannya haram. Makanannya haram. Asad jawarihu sya'am abad. Maka kan bermaksiatlah anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Maka bagimu para istri harus berani bilang sama suamimu, Mas, Bang, Pak, Kak, apalagi panggilan, Beb, yang saya enggak apa-apa, kita hidup sederhana. Saya enggak apa-apa, kamu enggak sering-seringin beli-beli barang-barang buat saya. Saya enggak apa-apa, walaupun handphone enggak ganti-ganti. Saya enggak apa-apa, walaupun sendal sepatu cuma segitu-gitunya. Saya enggak apa-apa, kita enggak sering-sering piknik makan di luar, misalnya gitu. Saya enggak apa-apa, saya tahan terhadap hal yang seperti itu. Akan tetapi saya minta padamu, jangan pernah masukkan harta haram dalam rumah kita, sebab saya enggak akan tahan terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahan kalau sampai di akhirat kita harus terpisah. Saya enggak akan tahan kalau di dunia ini hati kita harus berpecah-pecah. Saya enggak akan tahan kalau di dunia ini kita sekeluarga, apalagi udah ada anak, begitu kan ya, saling benci satu sama lain. Dan itu pasti teman-teman sekalian, harta haram itu panas. Makanya kalau kamu sama suami berantem mulu, coba liatin yang selama ini jadi rejeki yang kalian makan, apakah ia adalah dari harta yang halal? Harta yang halal bikin adem teman-teman sekalian. Apalagi harta yang berkah. Harta yang berkah, Masya Allah, Masya Allah. Sekalian saya muliakan, saya murid dari banyak guru-guru saya. Kadang-kadang kalau saya, apalagi masa-masa awal-awal saya menikah, itu teman-teman saya sekalian, kadang-kadang kalau saya lagi pas pergi ke Madinah, guru saya yang ada di Madinah, Habib Zain bin Smith, itu beliau suka menghadiahi kami uang, gitu ya, suka ngasih hadiah kami uang, sebagai kayak ya ngasih buat muridnya, ngasih buat anaknya semacam itu. Suami saya bilang gitu kan, jangan dijajanin nih duitnya, padahal cukup banyak juga, berapa ratus dolar gitu ya. Jangan dijajanin nih, mendingan kita simpen aja. Nanti kalau ada hal-hal darurat baru kita pakai. Gitu dia bilang. Lama-lama saya pikir, sayang-sayang dong, bukan untuk itu guru kita menghadiahi kita uang. Akhirnya saya pikir-pikir kalau gitu mestinya dibelikan sesuatu yang sifatnya lama bertahannya. Dulunya saya mikir begitu. Sesuatu yang sifatnya lama bertahan. Kayak kulkas misal gitu kan ya. Lama bertahan gitu. Atau bahkan yang bisa kita pakai gitu kan.
yang sifatnya lama bertahan pakaian atau apa gitu, atau cincin atau apa gitu. Terus maksud saya biar kayak ada sesuatu hal yang bisa bertahan lama ada dalam diri kita. Lama-lama sesudah saya selalu belajar, selalu berpikir, teman-teman saya sekalian, dan saya rasa itu yang juga sangat beliau inginkan. Lama-lama saya berpikir bahwasanya jadikan itu menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita, kebutuhan paling primer bagi kehidupan manusia, yaitu makan dan minum. Sebab dari sanalah taat berasal, sebab dari sana pula lah ilmu juga nyambung nih, otak nih juga nyambung sama makanan yang kita konsumsi juga gitu. Termasuk hati juga seperti itu teman-teman saya sekalian. Hati itu jadi lebih adem, lebih enak dipakai buat taat kalau makanannya halal. Akhirnya saya sama suami kemudian memutuskan untuk setiap kali dapat uang-uang yang sangat berkah, tentu yang lain halal, tapi ini kan kalau dari guru gitu kan, sifatnya sangat berkah. Kami kemudian membelikannya air di galon, pokoknya air galon tuh pakai uang itu gitu ya, kalau pas lagi ada, atau beras gitu, yang menjadi konsumsi wajib kami gitu. Dan itu teman-teman saya sekalian berasa banget. Yang asalnya suka ngelihat suami bawaan kesel aja gitu, digangguin setan ya. Ketika ada makanan berkah masuk itu lain ceritanya. Jadi ngelihat dia kayak yang ganteng juga suami saya. Masya Allah, beruntung saya dapat dia gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi pastikan harta halal masuk dalam rumah tangga kalian. Uang di rumahmu tuh Bu, jangan asal banyak, pastikan berkah. Uang di kantongmu tuh Dek, jangan asal berapa nominalnya atau di rekeningmu. Akan tetapi pastikan ia adalah uang yang halalan, thayyiban, kalau bisa ditambah mubarakan, yang berkah. Yang berkah tuh gimana? Yang berkah itu yang didapat dengan cara-cara yang sunnah. Tuh. Yang didapat dengan cara-cara yang sunnah. Cara-cara yang sunnah tuh yang kayak gimana? Ya kalau istri dengan dia mengerjakan tugas dengan baik, suaminya girang, suaminya senang, kemudian ngasih. Nah itu kan kamu mendapatkannya dengan cara-cara yang berkah, dengan cara-cara yang sunnah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau bekerjanya dengan cara yang benar-benar indah, dengan cara yang benar-benar baik, nggak ada sama sekali unsur nyakitin orang, nggak ada sama sekali unsur berbuat jahat sama orang dan lain sebagainya. Nah itu ketika kamu mendapatkan hartamu dengan cara-cara yang sungguh-sungguh halal dan cara yang sangat indah, maka harta yang dihasilkan menjadi harta yang berkah. Gitu ya. Maka bicara urusan rezeki badan, pastikan bahwa badanmu tersebut jangan ada yang masuk di dalamnya selain rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Kemudian akal, teman-teman. Ini akal juga ada makanannya. Apa makanannya akal? Ilmu. Nih kamu nih, sekarang nih lagi duduk mendengarkan saya. Ini kan lagi dikasih ilmu, lagi diperdengarkan ilmu, gitu ya. Makanya kalau ada orang yang di pojokan dia ngantuk atau dia sibuk-sibuk sendiri main HP, gitu ya, atau nggak dengerin saya malah ngobrol gitu. Itu saya ngelihatnya kayak yang saya lagi nyuapin, terus orangnya yang ayo, enggak, no thanks. Lagi disuapin nggak mau. Ibu-ibu kalau ngelihat anak-anak kan kadang-kadang ada yang disuapin lahap gitu ya, gitu kan. Cepet kenyang tuh yang begituan. Cepet kenyang tuh, yang pakai nulis, yang mikir bener-bener gitu kan, konsentrasi. Dia tuh
Lagi lapar, kena makanan, waduh enak banget tuh nyuapinnya gitu kan. Begitu habis selesai ditanyain dapat apa aja. Ustazah tadi bilang begini. Niat untuk mengamalkannya dalam kehidupan dan jadi cahaya yang memandunya. Nah itu yang terbaik diantara yang ngaji itu gitu. Gitu. Jadi ya Ustazah sakit hati gak kalau misalnya lagi ngajar gitu ada yang tidur gitu. Ada yang ngobrol gitu. Sakit hati sih enggak teman-teman. Saya sakit hati sih enggak. Cuman kalau ada yang ngobrol, saya mudah terganggu itu iya. Ya, mudah terganggu iya. Jadi kalau misalnya ngobrolnya di mana gitu yang nggak ada suaranya, maksudnya saya nggak kedengeran suaranya gitu. Ya dia rugi aja sih. Saya merasa sakit hatinya enggak juga gitu ya. Cuman ya sayang aja gitu. Itu tadi orang lagi dikasih makan malahan ini gitu. Kalau ada yang tidur Ustazah di majelis, saya nggak sakit hati, cuman kesian aja sama dia gitu kan. Karena kan nggak dapet tuh waktunya giliran dikasih makan malah tidur gitu kan. Akhirnya lewat lagi gitu, sayang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi ilmu. Nah, tapi untuk ilmu itu enggak sembarang ilmu kamu jadikan sebagai konsumsi akalmu. Tentu saja, ya kan ya? Sama halnya dengan makanan, ada yang enggak cocok sama kamu, bahkan ada yang berbahaya sama kamu. Ada makanan nih, udah ditaruhin sianida, ada yang berani makan? Enggak berani, tentu saja. Makanan beracun, selapar apapun kamu nggak mau. Nah ilmu juga kayak begitu. Teman-teman saya sekalian. Ada ilmu yang mengajarimu kecacatan berpikir. Jadi malah berpikirnya salah-salah. Ada banyak orang-orang yang mengajarkan ilmu yang tidak sesuai dengan faktanya. Artinya kan dibohongin. Kayak misalnya, mohon maaf. Kalau kamu dengar ada orang ngomong, kalau menurut saya sih mau kata ada embel-embel gelar nama apapun di depan sama di belakang namanya, gitu ya. Mau LC, SPG, SAG, Sarjana Alam Gaib. Mau profesor sekalipun, mau dokter, mau apa aja dah di depan sama di belakang namanya. Kalau ngomongnya hal-hal yang seperti ini ya gak usah didengerin. Misalnya, Nabi Muhammad tuh manusia biasa aja. Jangan berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi tuh gak pernah dijamin surganya. Udah keluar aja dah mendingan. Keluar dari majelis. Ngapain kamu duduk di tempat yang seperti itu? Teman-teman saya sekalian, ini bukannya diajarkan ilmu, akan tetapi justru kesesatan pikiran yang sedang diajarkan oleh orang-orang yang semacam ini. Gitu kan? Ya itu sama aja kayak yang tadi saya sebutkan. Makanan, tapi berbahaya bagi diri kita. Gitu ya? Ibu Nabi Muhammad tuh di neraka. Waduh, bahaya nih. Saya sih saranin, kalau kamu hadir di majelis, ada ustadz, ada ustadzahnya, ngomong hal-hal yang seperti itu. Ibunda Nabi Muhammad di neraka, ayahanda Nabi Muhammad di neraka. Atau berkata sesuatu hal yang buruk tentang sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar di neraka misal. Sayyidina Umar di neraka. Saya sangat meminta kepadamu, segeralah keluar dari majelis itu. Yang diharapkan turun rahmat dari majelis, teman-teman, bukannya laknat. Majelis-majelis yang seperti ini saya rasa tidak layak untuk dituruni rahmatnya Allah, malah justru sebaliknya. Jangan berani. Jadi kita mesti pilih-pilih ustazah guru. Ya iyalah. Mesti pilih-pilih guru. Kamu aja masuk restoran aja pilih menu setengah jam. Cuman sekedar makanan yang enaknya tuh cuman beberapa menit di sini. Di mulut.
Masa urusan ilmu yang masuk dalam pikiranmu kamu gak mau pilih-pilih guru? Pilih. Teman-teman saya sekalian, pilih. Pilihnya yang bagaimana Ustazah? 2 aja. Saya mau minta kamu untuk cari tahu satu majelis. Benar apa gak benar? Kamu mau hadir? Apa kamu gak perlu hadir sesudahnya? Kamu 2 aja teman-teman yang harus kamu lakukan. Yang pertama, mintalah bimbingan kepada Allah. Istikharah. Ya. Hari-hari kamu tuh jangan jauhkan dari istikharah. Dan salah satu doa kamu ketika istikharahnya gak usah malam, pagi aja. Kamu sholat duha tuh. Kamu sholat duha gitu ya. Kan pada sholat duha nih kan. Saya yakin ibu-ibu nih pada rajin sholat duha. Karena urusannya rezeki. Nah, kamu kalau duha tuh sekalian sholat istikharah, teman-teman. Katanya Nabi Muhammad, katanya para sahabat, allamanar rasul sholatal istikharah kama allamanal sholah ayil faridah. Nabi Muhammad tuh ngajarin kita pentingnya istikharah, pentingnya sholat istikharah. Kayak Nabi Muhammad ngajarin kita pentingnya sholat. Apa-apaan tuh Nabi suruh istikharah. Saya sangat meminta kepadamu teman-teman. Apalagi hidup di zaman akhir seperti ini. Kadang-kadang kita nggak tahu mana ilmu yang emang benar-benar ilmu. Mana ilmu yang nggak cocok sama kita. Kayak istilahnya makanan tadi tuh kita punya diabetes dikasihnya gula. Kan beda ya? Mana ilmu yang nggak cocok sama kita. Dan mana ilmu yang sifatnya racun buat kita. Ini yang harus kita benar-benar minta kepada Allah SWT untuk membimbing kita. Karenanya kalau pagi itu sholat istikharah. Ya, barengan selain sholat duha, juga sholat sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai salam sholat kamu angkat tangan. Ya Allah, ada hari ini Engkau minta saya menjalaninya. Ya Allah, saya nggak ngerti caranya menjalaninya seperti yang Kau mau. Bimbing saya ya Allah untuk bisa berbuat yang benar. Bimbing saya ya Allah untuk bisa berkata yang baik. Bimbing akal saya ya Allah untuk selalu berpikir yang benar. Dan bimbing hati saya untuk bisa merasa dengan benar. Bimbing saya ya Allah untuk bisa berjumpa dengan orang-orang soleh-solehah. Bimbing saya ya Allah untuk Engkau pertemukan saya dengan guru yang dapat membimbing saya menujumu. Minta sama Allah, minta. Jangan asal rezeki mulu kamu minta. Jangan asal duit mulu kamu minta. Enggak malu mau uban. Hidup udah ubanan, ya sampai bingung gimana caranya nutupin uban. Teman-teman saya sekalian, dari sejak kecil kamu sampai sekarang masih minta urusan duit mulu. Itu kuburan apa kabar? Masya Allah. Bukankah semua hartamu, semua uangmu begitu kamu masuk ke dalam alam kubur semuanya kamu tinggalkan? Tidakkah seharusnya kamu sudah mulai berpikir untuk bekalanmu di dalam alam kubur? Karena waktumu menujunya sudah semakin dekat dibandingkan dengan masa panjangmu yang sudah kamu lewati di atas muka bumi ini. Maka yuk, teman-teman saya sekalian, Ustazah berarti minta duit gak boleh gitu? Silakan aja. Tapi maksud saya jangan duit melulu yang kamu minta. Gitu kan ya? Jangan hanya rezeki dunia yang kamu minta gitu. So itu sekalian yang saya muliakan. Tuh dia kan, minta guru membimbing kamu. Itu satu yang harus kamu lakukan. Kemudian yang kedua, tiap kali hadir di majelis ilmu, rasain hatimu. Kalau sesudah majelis taatmu bertambah, kalau sesudah majelis cintamu kepada Allah dan Rasulnya bertambah, kalau sesudah majelis inginmu kepada kebaikan bertambah, tetapilah majelis tersebut. Tapi begitu habis selesai majelis bertambah bingungnya. Habis selesai majelis bertambah galaunya. Habis keluar dari majelis bertambah cintamu terhadap dunia. Lebih baik tinggalkanlah majelis tersebut, carilah majelis-majelis yang lainnya.
Kalau habis selesai majelis kamu bingung. Sebenarnya sholawatan tuh bagus apa bid'ah ya? Tuh. Itu namanya nambah bingung. Daripada nambah bingung, tinggalkan majelis-majelis yang membuatmu bingung. Kamu gak bisa bilang kayak begini, ya semua majelis saya hadirin aja, orang pinter-pinter kok, yang bagus-bagus kita ambil, yang gak bagus ya kita tinggalin. Teman-teman, cara berpikirmu tuh masih belum tahu yang mana yang bagus, yang mana yang gak bagus. Justru cara berpikir itu adalah untuk membuatmu tahu yang mana yang bagus, yang mana yang gak bagus. Kalau dua-duanya sama-sama bawa ayat, dua-duanya sama-sama bawa hadis, teman-teman sekalian, dari mana kamu tahu yang mana yang bagus, yang mana yang gak bagus? Dari mana kamu tahu yang mana yang benar, yang mana yang gak benar? Betul? Betul? Jadi gak usah main-main. Ya saya mah hadirin aja semuanya, nanti tinggal saya pilih. Nanti tuh kapan? Kamu tidak lagi cukup waktu untuk bisa sibuk-sibuk memilah-milah. Gitu. Jadi yang sekarang kayak gimana nih? Yang sekarang cari yang menurutmu ini adalah ijabah doa saya. Saya minta kepada Allah untuk dibimbing selalu berjumpa dengan yang semestinya saya ikutin. Kemudian yang berikutnya, saya setiap hadir majelis di tempat tersebut, atau saya kalau habis hadir majelis kepada dia, saya berguru kepadanya, hati saya jadi jauh lebih tenang, pikiran saya jadi jauh lebih damai, saya merasa jadi semakin dekat dengan Allah, saya merasa jadi semakin mudah mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ikutin jalannya tersebut teman-teman saudaraku sekalian. Dan saya juga menyarankanmu, doakan juga hal yang sama buat anak-anakmu. Kasihan loh anak-anaknya. Hidup di zaman yang di luaran sana itu semakin aneh-aneh. Betul? Tambah aneh-aneh teman-teman. Orang itu sekarang itu gampang banget ngaku jadi nabi. Zaman saya mudaan tuh ada tuh orang baru-baru kalau yang di Depok ya. Aku jadi nabi itu ya. Aku jadi nabi sama malaikat. Yang kapan itu kan aku jadi malaikat Jibril. Tuh. Yang kapanan lagi tuh ada tuh di Tegal apa di Selawi gitu. Orang ngaku jadi nabi namanya Tugimin. Maaf, denger namanya aja, jangankan jadi nabi, jadi kiai aja gak pantas. Jadi ustadz nih gak pantas, bayangin gitu ya. Kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Tugimin. Kayak rada gak enak gitu ya telinga ya. Masya Allah, ini jadi nabi ngakunya. Agak ada pantas-pantasnya, Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi ini memang mesti benar-benar nih. Akal kita, otak kita dikasih makanannya. Pikiran kita dikasih makanannya. Makanannya adalah ilmu. Ilmunya bukan asal ilmu, ilmu yang manfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi. Allahumma rzuqna ilman nafi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kayak cahaya. Cahaya itu teman-teman bikin kita jadi nggak nabrak-nabrak. Kan begitu? Ini kalau gelap nih kita bisa nabrak-nabrak nih. Kita gelap disuruh jalan di sini, gelap sama sekali nih. Kita suruh jalan di sini, bisa nabrak-nabrak kita. Tapi dengan ada cahaya terang kayak begini saya tahu. Mukanya ibu-ibu nih saya lihat tuh. Ya kan? Saya tahu yang mana yang lagi lapar. Yang mana yang lagi ngantuk. Kelihatan tuh dari sini tuh. Kelihatan teman-teman sekalian. Gitu kan? Kenapa bisa lihat gitu kan? Karena ada cahaya. Demikian pula dengan ilmu tuh bikin kamu jadi punya cahaya. Membuat kamu nggak lagi bingung-bingung. Ngadepin suami gimana ya? Teman-teman sekalian, ngadepin anak kalau lagi kayak gini gimana ya?
Ngadepin suami kayak gimana ya? Nelfonnya sama saya, nanyanya sama saya, Ustazah gimana dah cara saya ngadepin suami? Suami kamu apa suami saya? Suami saya Ustazah. Lah kenapa nanyanya sama saya? Masya Allah, Masya Allah. Ilmu bikin kamu jadi ngerti caranya ngadepin suami. Begitu kan ya? Makanya saya nanya Ustazah, kan Ustazah lebih berilmu daripada saya. Masalahnya suami kita beda. Jadi cara ngadepinnya kan beda-beda. Ya saya nggak ngerti Ustazah cara ngadepin suami. Ya pelajarin. Karena setiap orang perlu dipelajari. Betul? Makanya kalau ada adik ABG tuh yang udah mau nikah, kananya sama saya, Ustazah persiapannya apaan sih Ustazah? Mau nikah nih Ustazah. Saya suka bilang sama adik-adik gemes mau nikah ini ya. Saya bilang, Dek, nikah itu kayak hidup, memulai hidup baru. Kamu tuh waktu hidup tuh keluar dari rahim ibu gitu kan. Kamu juga nggak ngerti gimana caranya hidup, ya nggak apa-apa kamu jalanin aja. Kamu nikah juga sama kayak begitu gitu. Menjalani kehidupan baru, ya udah jalanin aja. Cuman satu aja ilmunya, jangan pernah berhenti belajar. Kamu kayak baru lahir tuh, anak baru lahir tuh, nggak bisa makan, boro-boro baca, boro-boro masak, ya kan? Gak pernah tahu kan? Anak kamu umur 6 bulan lagi apaan sekarang? Lagi masak. Ya ada ceritanya, belum bisa ngapa-ngapain teman-teman sekalian. Tapi kan ya nggak apa-apa, dia akan belajar. Belajar caranya makan, belajar caranya bicara, belajar jalan, belajar lari, semuanya belajar. Jatuh ya nggak apa-apa, coba lagi, kan begitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan kita berumah tangga. Ngadepin suami ada ilmunya, belajar terus aja. Oh suami saya kalau saya kayak begini dia marah, ya hindarin. Kan begitu ya? Oh saya kalau kayak begini nih suami gak suka. Ya jangan kerjain, jangan malah nantangin, lo gak suka kan? Biar lo tahu siapa gua. Kalau ada model perempuan kayak begini nih, berarti dia nggak ngaji, berarti dia nggak belajar, berarti dia bukan perempuan berilmu. Seneng dah gua sekarang nih, gua jadi istri merasa berhasil. Kenapa? Laki gua nurut sama gua. Lah itu gimana ceritanya? Istri yang berhasil tuh bukan suaminya yang tunduk sama urusan dia sama istri gitu. Enggak teman-teman. Justru sebaliknya, istri yang berhasil adalah istri yang taat sama suami. Jangan dibalik-balik gitu. Ini dibalik-balik kayak begini kan karena gak ada ilmunya. Ya itu akhirnya. Karena gak ada ilmunya. Giliran ketahuan suami berbagi hati kepada yang lain. Ini perempuan-perempuan yang gak ngerti ilmunya nih. Coba saya mau lihat ceweknya kayak apa. Pas dia jelek, lo kayaknya disantet dah bang. Bisa-bisanya lo naksir cewek model kayak begitu. Giliran ceweknya cakep, waduh terancam. Operasi plastik apa gimana nih ya? Habis operasi plastik jangankan suaminya, dia sendiri gak kenal. Masya Allah, Masya Allah. Itu karena gak ada ilmunya teman-teman sekalian. Karena gak ada ilmunya. Atau disamperin, gitu kan ya? Dipukulin. Wah nih pakai duit. Masya Allah. Jangan teman-teman sekalian. Gak gitu ilmunya. Gak gitu ilmunya. Gak gitu ilmunya. Atau gini lagi nih. Ini kecacatan berpikir ya. Jadi suami saya selingkuh. Dia pikir dia aja yang bisa. Saya juga. Masya Allah.
Jadi yang benar kayak gimana Ustazah? Nih saya kasih tahu ya. Sebenarnya ya urusan suami selingkuh atau urusan suami punya hati cinta sama perempuan lain, itu sebenarnya ini saya kasih tahu ilmu hakiki, baru kemudian saya kasih tahu ilmu bawahnya ya. Jadi sekalian, ilmu hakikinya sebenarnya itu bukan urusan kamu bahkan. Kamu tidak akan ditanya sama Allah SWT kenapa suami kamu bisa-bisanya jatuh cinta sama perempuan lain. Itu nggak ada, teman-teman. Nggak ditanya. Jadi urusan dia gitu. Kalau kemudian kamu tahu hal yang harusnya kamu lakukan, oh suami saya ngerjain haram nih. Tenang bang, saya akan bantu istighfar kan buat kamu. Ada nggak tuh yang model begitu? Makanya ini kan saya bilang nih ilmu hakiki nih, ilmu tingkat tinggi nih. Ilmu tingkat tinggi. Kan kesian ya, orang ngerjain yang haram itu dosa. Dosa itu bisa bikin dia berada dalam murka. Dan kalau dimurka sama Allah, kemudian Allah benar-benar murka kepada dia, bikin dia jadi masuk neraka. Kamu tega? Kesian juga kan lihat ya? Atau tega nih? Sekalian aja neraka liatin. Insyaallah. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sih sekalian, jadi sebenarnya urusan suami kamu berbagi hati kepada perempuan lain gitu ya, itu bahkan bukan urusan kamu. Itu ilmu hakikinya. Kalau kamu udah bisa cara berpikirnya kayak begitu tuh, saya ucapkan selamat padamu teman-teman saya sekalian. Kamu telah berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, dan sudah berada di jalan-jalan terdepan. Rombongan tuh kamu udah ada di depan tuh. Dalam masalah kelurusan cara berpikir. Tapi anggap kamu, enggak deh Ustazah, kayaknya Ustazah, masalahnya di kakak dia tertulisnya suami saya. Ustazah mau nyuruh kita buat berbagi suami, tunggu dulu Ustazah, nggak kena kayak begitu. Enggak, saya nggak nyuruh kamu buat berbagi suami, teman-teman, karena bahkan suami itu bukan sesuatu hal yang bisa dibagi-bagi kok. Nih ya, kamu tidak bisa menguasai rasa hatimu sendiri. Bahkan terhadap rasa hatimu sendiri kamu gak bisa kuasai, bagaimana mungkin kamu bisa menguasai rasa hati suamimu? Betul? Bahkan rasa hatinya suami kamu sendiri tuh, dia sendiri aja gak bisa kontrol, teman-teman sekalian. Siapa yang kontrol? Allah. Makanya saya bilang bukan urusan kamu tuh. Suami mau punya rasa sama siapa kayak gitu, bukan urusan kamu. Tapi saya emang gak nyampe dah Ustazah kayak gitu. Ustazah jangan ajarin saya Ustazah. Kayaknya saya kejauhan Ustazah kalau mikirnya kayak begitu. Oke baik, saya turunin. Itu namanya ilmu hakiki itu teman-teman saya sekalian. Saya turunin kepada ilmu syariat ya. Itu sekalian yang saya muliakan. Saya kalau yaitu yang pertama tuh namanya ilmu musyahadah. Ini kita turunin menjadi ilmu muraqabah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu kalau menganggap bahwa itu adalah ujian kamu dalam kehidupan. Suami berbagi hati, ujian kamu dalam kehidupan. Ya ampun Ustazah, saya nggak pernah diuji segini gede Ustazah. Ini adalah ujian paling besar dalam kehidupan saya. Oke. Kalau saya kan yang pertama tadi kan, itu bahkan bukan ujian kamu. Kalau ilmu hakikatnya, gitu ya, sejatinya itu bahkan bukan ujian kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa nyampe ke arah sana, oke saya ajarin cara berpikirnya. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, kamu menganggap itu sebagai ujian kamu, iya Ustaz, ini ujian saya, sakit hati saya Ustazah. Remuk redam rasanya Ustazah, panas hati saya Ustazah. Sampai yang asalnya Ustazah, saya tuh rajin banget dandan. Sekarang saya udah gak nafsu Ustazah dandan. Oke baik. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan. Kamu menganggapnya sebagai ujianmu dalam kehidupan. Oke, itu adalah ujianmu dalam kehidupan. Pertanyaannya, mengapa
Allah mengujimu? Sebab ujian itu tetap aja jatuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ujian itu pengujinya satu, Dek, namanya Allah. Kalau nguji seorang hamba itu pasti karena ada tujuan, pasti karena ada Allah Subhanahu wa taala punya mau untuk kamu belajar dari ujian tersebut. Buat apa? Buat naik kelas. Ya kan begitu? Nah, kalau saya lihat-liatin, orang istri biasanya kalau diuji dengan suaminya berbagi hati, itu biasanya karena satu dari dua hal. Apa itu? Karena Allah cemburu atau karena suamimu cemburu. Salah satu tuh. Yang pertama karena Allah cemburu. Dulu aja sebelum kamu nikah sama dia, semua kamu lakukan buat Allah. Kamu tahajud nyari ridhonya Allah, nyari surga, nyari dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya. Pergi majelis, kamu puasa sunnah, ya kan ya? Kamu rajin baca Al-Quran, kamu berzikir, kamu berkumpul dengan orang-orang soleh-solehah. Masya Allah gitu. Waktu kamu belum menikah, giliran kamu menikah, kamu jatuh cinta dengan laki-laki ini, kamu menjadikan dia adalah segalanya dalam kehidupan kamu. Quran kagak ada lagi yang dibaca selain surat Ar-Rahman. Tujuannya, katanya Ustadz, kalau baca surat Ar-Rahman suami tambah sayang. Kamu udah gak lagi ngerjain tugas-tugasmu sebagai hamba Allah. Yang kamu kerjakan adalah tugasmu sebagai seorang istri. Kamu mencintai suamimu lebih besar dari kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kamu lupa bahwa hati suamimu bahkan berada dalam genggaman Allah. Allah kemudian mengujimu dengan hati suamimu berpaling darimu kepada perempuan yang lain. Buat Allah kasih tahu kamu ngarep apa dari suami kamu? Akulah pemilik cinta sejati. Gitu kata Allah. Maka saya sering sampaikan kepada para istri-istri patah hati. Ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Ambil pelajarannya. Oh ya Allah, maafkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Kemudian kamu mulai perbaiki diri, perbaiki hubunganmu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangunlah di waktu malam, sampaikan padanya dengan linangan air matamu. Kamu berkata, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, aku berharap Engkau ya Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Meski suamiku sekarang tidak lagi mencintaiku, aku berharap Engkau tetap berkenan untuk memandangku dengan pandangan cintamu ya Allah. Kembalilah kepadanya. Ini ilmu teman-teman. Ini ilmu. Belajarlah. Biar kamu paham sesuatu sesuai dengan faktanya. Faktanya ini yang disebut sebagai iman. Saudara sekalian, tadi saya sebut salah satu dari dua sebab. Sebab pertama, Allah cemburu padamu. Sebab kedua, suamimu cemburu padamu. Kamu sekarang tuh terlampau sibuk mau urusan-urusan diri kamu sendiri. Hari ini arisan, besok shopping, besoknya pergi ngaji. Besoknya lagi senam, besoknya lagi yoga. Besoknya lagi ngambil rapotnya anak, besoknya lagi sibuk banget. Gitu kan? Enggak lagi diurusin suaminya. Setiap kali adep-adepan sama suaminya kamu sibuk pegang HP. Iya. Sehingga suami merasa sepertinya saya nggak lagi penting buat istri saya.
dan keegoisan manusia, termasuk dirimu, termasuk suamimu juga, suka nyari, kalau gitu saya cari aja orang yang saya dianggap penting di hadapan dia. Maka saat itu ketemulah suamimu sama si dia ini, teman-teman saya sekalian. Bisa jadi itu juga merupakan ujian buat perempuan tersebut juga. Yang mungkin di saat dia juga sedang merasa bahwa tidak ada siapapun yang memperhatikan saya. Kemudian dua hati yang patah ini menjadi direkatkan satu sama lain. Bisa jadi, kan begitu. Tapi sejatinya teman-teman, itu kan ujian datangnya dari Allah. Jadi Allah melihat kamu gak lagi menganggap suamimu sebagai jalan surgamu. Allah tarik kamu lagi. Dengan dijadikan, tuh lihat. Gimana? Mau? Sakit hati? Oh iya ya Allah. Nah, kalau gitu yang benar dah jadi istri. Gitu. Kurang lebih gitu. Kalau kayak gitu masalahnya gimana Ustazah? Perbaiki diri. Hubunganmu sama Allah kamu benerin. Hubunganmu sama suamimu juga kamu bagusin. Kan begitu ya? Bukan berarti kamu gak boleh buat ngerjain urusan-urusan kamu. Tapi urusan kamu sama suami kamu juga harus kamu jaga teman-teman. Karena bagaimanapun siapapun kamu sebagai seorang istri tetap aja. Suami adalah jalan surga ataupun jalan neraka bagimu. Bahkan bagi saya, Ustazah, ngajar di mana-mana. Jalan surga saya tetap suami punya andil. Kalau suami nggak ridho, saya jadinya malah jadi haram buat pergi ngajar. Kalau suami saya terus bilang, Halimah jangan pergi. Saya nggak mau kamu pergi hari ini. Misalnya gitu ya. Itu majelis ada undangan siapapun, teman-teman bakal saya batalin. Tapi Ustazah selama ini nggak pernah saya dengar Ustazah nggak hadir majelis karena nggak boleh sama suaminya atau karena suaminya gitu kan. Ya berarti kamu tahu betapa sangat baiknya suami saya. Mengizinkan istrinya. Kan begitu ya? Gitu. Teman-teman sih sekalian, makanya tuh seharusnya juga jadi bahan doamu juga. Ya Allah, jadikanlah suami Ustazah Halimah sehat, bahagia. Sehingga selalu mengizinkannya untuk mengajar dimanapun aja. Begitu. Suaminya kenceng banget ya. Sambil penasaran kayak apa sih mukanya. Ya Allah. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu ilmu namanya. Itu ilmu. Ilmu tuh jadi cahaya, bikin kamu jadi ngerti kemana arah yang seharusnya kamu tempuh. Belok kanankah, belok kirikah, luruskah, putar balikkah, kamu tahu. Karena ada cahayanya, karena ada sinarnya teman-teman. Ilmu tuh kayak begitu gitu. Makanya yang saya bilang tadi gitu kan, kenapa orang itu harus terus berilmu, harus terus belajar, harus terus berguru? Karena memang kamu membutuhkan cahaya sepanjang waktu. Semua hidupmu nih kamu perlu cahaya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Ustazah, orang tuh kalau udah jadi ustazah gitu, kalau udah jadi guru gitu, apakah dia masih perlu untuk berguru? Perlu. Karena masih akan selalu aja dalam kehidupan kita ini, ya, itu panduan-panduan untuk menghadapi berbagai macam apapun karenanya perlu guru. Siapa Ustazah yang gak perlu guru? Tidak ada siapapun, bahkan Nabi Muhammad. Nabi pun punya guru. Siapa guru? Ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Manil ladzi adabaka ya Rasulullah? Rasul, alangkah sangat indahnya adabmu, akhlakmu. Kamu tuh selalu tahu aja harus bagaimana dalam keadaan apapun di saat manapun. Wahai Rasul, siapa yang mengajarimu? Wahai Rasul, gurumu nih siapa? Kok keren banget gitu. Nabi Muhammad menjawab,
Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah betapa indahnya pengajaran-pengajaran Allah. Kita mau juga dong diajarin sama Allah. Tentu. Teman-teman saya sekalian, caranya gimana? Ikuti talinya Nabi Muhammad. Cari guru yang bisa menyambungkanmu kepada Nabi Muhammad. Karena manusia yang secara langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya secara langsung, itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai Allah jadikan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berucap satu kata, melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan bimbingan Allah, sesuai dengan wahyunya Allah, teman-teman. Maka kamu kalau mau nyari ilmu yang menjadi cahaya, gampang. Carilah ilmunya Allah. Nah, kalau carinya ilmunya Allah gimana caranya, Ustazah? Kan kita bukan Nabi, apalagi Rasul. Kita bahkan bukan wali, kita perlu bimbingan. Cari guru yang bisa menyambungkanmu kepada Rasulullah Muhammad SAW hingga Rasulullah membawamu kepada Allah. Emang ada, Ustazah, ilmu yang nyambung sama Nabi Muhammad? Ada, teman-teman. Para ulama-ulama banyak yang ilmunya bersanad. Nyambung, ada urutannya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf teman-teman. Saya harus sampaikan kepadamu bahwasanya saya berguru dari guru-guru yang memiliki sambungan ilmu tidak terputus dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berguru pada Habib Hasan Baharun hampir 5 tahun. Habis itu saya berguru kepada Kiai Haji Ahmad Saidi, yang beliaunya berguru kepada Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, yang beliaunya Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih berguru kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Habib Ali Al-Habsyinya berguru terus tamat tuh sanad keilmuannya. Dengan yang sesudahnya akan saya sampaikan, saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, yang berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Mekah. Teman-teman saya sekalian, yang beliaunya berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan itu memiliki sambungan nasab keilmuan sampai bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya berguru kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang beliaunya berguru kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang beliaunya berguru kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang beliaunya berguru Habib Ali Habsyi kepada Habib Abu Bakar Al-Attas, yang beliaunya berguru kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang beliaunya berguru kepada Habib Abu Bakar, kepada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, beliaunya berguru. Terus itu sambungan nasab keilmuannya sampai kepada Faqihul Muqaddam, sambungan terus sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai kepada ayahandanya Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ada silsilah ilmu para ulama-ulama pemilik pondok-pondok pesantren besar di Indonesia. Ini kebanyakannya berguru kepada orang-orang, ulama-ulama yang berguru kepada orang-orang yang memiliki sambungan nasab ilmu. Bukan sambungan nasab darah daging ya, akan tapi sambungan nasab ilmu bersambung kepada Nabi besar Muhammad. Bukan yang asal hukum ziarah ketik di Mbah Google. Bukan asal yang
hukum bersolawat nariyah. Gak gitu ceritanya teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki nasab keilmuan, cara berpikirnya lurus. Berada di ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta sekurangnya 17 kali sehari semalam dalam tiap rakaat sholat kita. Ada sambungannya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala sambungannya nih, Ustazah mau nyari sambungannya nih bingung. Gini nih, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah, kafa billahi 'alima." Sehingga sekalian saya muliakan, kata Allah, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ada jalannya nih. Mereka akan dikumpulkan bersama rombongan. Rombongannya siapa ya Allah? Minan nabiyyin. Nabi Muhammad di depan. Di belakang Nabi Muhammad para nabi-nabi yang lain. Di belakangnya wasiddiqin, para wali. Teman-teman, sahabat Nabi Muhammad, para wali-walinya Allah. Belakangnya lagi wasyuhada, para ulama, teman-teman, pejuang-pejuang Islam. Di belakangnya lagi solihin, orang-orang soleh. Jadi kamu kalau kepengen ketemu para ulama-ulama soleh yang bisa nyambung sama para wali, yang bisa nyambung sama Nabi Muhammad alaihissalam, kamu mesti cari urutan yang paling belakangnya, yaitu solihin, bergaullah dengan orang-orang solehah. Nyari orang-orang solehah di mana kira-kira? Di majelis. Bergabunglah di majelis. Mau nyari ilmu, ya cari majelis. Mau cari ilmu buat anak-anak kita, ya carilah di sekolah-sekolah yang mempelajari ilmu agama. Berkumpul di situ orang-orang soleh-solehah. Pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolahan yang kamu tahu nih gurunya belajarnya dulunya sama siapa. Gitu. Nanti kalau banyak kamu bergaul sama orang-orang solehah, kamu akan ketemu sama syuhada, para ulama-ulama, pejuang-pejuang Islam yang menjadikan hidupnya li'la kalimatillah. Nah, dari mereka nanti kamu kenal banyak siddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya menjadikan hidupnya li'la kalimatillah untuk memberdirikan agama Allah, akan tetapi mereka menjadikan hatinya hanya untuk Allah. Dari para wali, dari para kekasih Allah akan menyampaikanmu kepada Nabi besar Muhammad. Nih teman-teman saya sekalian, kalau kamu udah dapat makanannya pikiran tersebut, itu akan jadi kamu akan kenal sama makanannya hati. Apa makanannya hati? Cahaya. Ketika ilmunya sudah berubah menjadi cahaya, maka dari akal ia akan menerangi seluruh anggota tubuh, karena yang diperlukan makanannya hatimu adalah cahaya. Saudara sekalian saya muliakan, cahaya ini adalah cahayanya Allah yang telah diturunkan, dibiaskan lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut cahayanya dengan nama Dia, sementara Nabi Muhammad alaihi wasallam seringkali disebut oleh Nabi Muhammad dengan cahaya bernama nur. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah tuh bilang wa ja'ala syamsa diya wa ja'ala al-qamara nur. Nah, ini agak tinggi nih. Tapi nggak apa-apa deh, saya ajarin. Teman-teman sekalian saya muliakan, Allah tuh kalau terhadap matahari Allah bilang dan Allah menjadikan matahari itu punya dia. Dia itu adalah cahaya, teman-teman. Cahaya yang memang menyinari. Nah, Allah bilang kalau bulan itu Allah bahasanya nggak dia, tapi nur. Nur itu adalah biasan cahaya. Kenapa bulan disebutnya dengan nama nur, cahayanya bukan dia? Karena cahayanya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Allah seringkali menjadikan Nabi Muhammad dengan istilah dia. Dengan istilah nur.
qad ja'akum minallahi nurun. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan qad anzalallahu nurun mir rabbikum wa kitabum mubin. Ayatnya gimana tuh? Qad anzalna alaikum nurum mir rabbikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala bilang kami telah menurunkan cahaya kepada kalian dan kitab Al-Qur'an. Maka para ulama bilang itu berarti nur yang dimaksud. Di situ itu bukanlah Al-Qur'an, akan tetapi bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipahami oleh para sahabat, ini yang dipahami oleh para ulama, sehingga mereka seringkali membahasakan Nabi Muhammad itu dengan cahaya. Tola'al badru alaina, telah terbit purnama di atas kita. Nabi Muhammad itu dibahasakan dengan nur. Maka teman-teman saya sekalian, kamu gak akan pernah bisa meraih cahayanya Allah yang merupakan makanan buat hati kamu kecuali melalui pantulan cahayanya Allah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu ketika cahaya itu sampai di dalam hatimu, ketika cahaya tersebut sampai di dalam ruhmu, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, maka saat itu kamu akan tahu rasanya merasa dengan rasa yang benar. Kamu tahu kepada siapa cinta seharusnya kamu persembahkan. Kamu ngerti mana yang harusnya kamu sesali, mana yang harusnya kamu syukuri. Ketika cahaya itu nyampe di dalam hati kamu, teman-teman saudara sekalian, kamu tahu mana hal indah yang seharusnya kamu syukuri dan mana hal yang seharusnya kamu sesali. Kamu tahu air matamu kamu persembahkan untuk siapa. Kamu mengerti rasa hatimu itu seharusnya kepada siapa kamu persembahkannya. Kalau kamu membenci, kamu tahu kepada siapa kebencianmu tersebut kamu tujukan. Kalau kamu cinta, kamu tahu kepada siapa cintamu kamu persembahkan. Kalau cahaya itu sudah nyampe di dalam hatimu, teman-teman, kamu tahu bahwa tidak ada siapapun manusia yang layak kamu benci, sebab semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu jika ada makhluk yang kamu benci, dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan yang selalu membisik-bisiki dalam hatimu itu, sehingga kamu pun perlahan-lahan menjauhinya. Kamu pun perlahan-lahan tidak lagi mengabaikan bisikan-bisikan buruk yang ada dalam hatimu setiap kali kamu mengajak, setiap kali dia mengajak kepada keburukan-keburukan. Sebab saat itu hatimu telah bercahaya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika hatimu telah bercahaya, kamu tahu betapa cinta seharusnya kamu persembahkan kepada Allah yang telah menganugerahkanmu berbagai kenikmatan dalam kehidupan, yang telah menganugerahkan kepadamu keimanan yang merupakan hal tertinggi yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Saat itu kamu tahu bahwa cinta di hatimu seharusnya kamu persembahkan kepada kekasih Allah, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kamu jadikan saat itu energimu, tenagamu, hartamu, waktumu, bahkan hidup matimu, kamu persembahkan untuk yang sepatutnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saat itu kamu telah faham makna inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sungguhnya salatku, bahkan seluruh ibadahku, bahkan hidupku,
makanku, tidurku, melangkahku, keluarku, semuanya. Wa mamati, bahkan matiku. Lillahi Rabbil Alamin. Aku persembahkan buat Allah, penguasa alam raya, pencipta semesta. La syarikalah, tak akan kuduakan engkau dengan siapapun dan apapun ya Allah. Wa bidzalika umirtu. Untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin. Aku akan pasrah, aku akan tunduk, aku akan taat terhadap apapun yang kau perintahkan padaku. Semoga Allah jadikan kita salah satunya insya Allah. Yang badannya dirizkikan dengan rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Yang akalnya dirizkikan dengan ilmu bermanfaat. Yang menyampaikan kita kepada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita dirizkikan dengan rasa-rasa yang benar. Karena hati kita telah bercahayai dengan cahaya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyah bikulli niyatin salihah. Semoga jatah kita dari majelis ini bukan cuman sekedar mendengarnya, akan tetapi Allah karuniakan semua. Allah karuniakan semuanya, karuniakan rezeki badan, rezeki akal, rezeki hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk saya, jatah saya hanya sekedar menyampaikannya, akan tapi sungguh-sungguh Allah mengaruniakannya kepada saya. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah. Mudah-mudahan badannya disehatkan, akal pikirannya disehatkan, hatinya disehatkan insyaallah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة